belakang. Kalau berdasarkan penelusuran, di tempat saya bekerja itu ada sekitar 20 anak. Tertangkap basah 1 anak. Saya lihat namanya, loh kok saya kenal? Iya, itu anak kita. Oh my God. Saya pas kabur dari rumah sebulan yang lalu, cuma buat jajan gitu. Suasana hening, tenang dan sepi di rumah kos berubah menjadi gaduh saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tangerang Selatan menggerebek sebuah kamar. Kamar ini diduga kuat menjadi tempat prostitusi terselubung di wilayah Kampung Buaran, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Belakang. Bahkan ada sejumlah pasangan yang berusaha kabur dari penggerebekan. Dari lokasi ini, petugas menemukan sejumlah wanita yang diduga kuat bekerja sebagai pekerja seks komersial. Lantas, seperti apa perdagangan anak baru gede di pinggiran kota Jakarta yang semakin marak ini? Dan siapa saja pelaku yang bisa memuluskan jalannya praktik haram ini? Di sebelah barat kota Bekasi, tim telusur coba menelusuri praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Melalui jasa seorang informan, kami akhirnya mendapati joki yang kerap berperan menghubungkan antara pria hidung belang dengan pekerja seks komersial. Malam pun tiba. Kami lantas menghubungi seorang joki. Halo bro, sorry gue yang tadi chat di aplikasi. Ini nomor WA gue. Kami pun sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Ada yang ready kan? Ada. Yang di depan. Ya. Oh ya bentar. Yuk, situ dekat sini. Oh, di sini. Oke, bentar gue turun ya, bro. Sempat menunggu agak lama, joki yang kami tunggu-tunggu pun akhirnya menampakkan batang hidungnya. Wah, sorry nunggu lama. Iya. Itu jadi apa namanya? Temen lu, anak-anak lu yang malam ini ready ada di kosan. Tapi harganya segitu tadi. Joki ini sebut saja bernama Kakak. Ia sudah terbilang lama menjalani profesi ini. Oh jadi tempat dari dia? Oh gitu. Ya udah bro, kalau gitu bareng sama gue aja ya pas ini. Ya, oke bro. Kakak akhirnya menceritakan kepada kami awal mula dirinya terjun ke bisnis haram ini. Nah, waktu itu awalnya gue nge-BO. Nge-BO itu kan terus deket lah, kenal tuh sama si cewek ini. Lama-lama dia juga minta jokiin. Akhirnya ya udah di situ gue memutuskan buat ngejokiin dia lah dari situ. Kalau yang udah kenal biasanya itu dia yang minta. Kalau misalnya oh belum, kenapa? Pengen gue nawarin, mau nggak dijokiin? Udah dari situ kita langsung nanyain sistemnya gimana nih kalau ngejokiin kakak. Misalnya dia nggak ada jatah ya, misalnya nggak ada jatah mainnya, cuman potongan joki aja. Udah kalau misalnya dia udah kita ngejokiin. Tapi misalnya ada jatah main, misalnya jatah main 2 hari kita main sama dia. Di situ macam-macam sih di antara diulikan sama cewek sama kitanya. Ada aplikasi, ada juga dari mulut ke mulut. Ya, kayak misalnya udah ada yang tahu nih, misalnya gue itu joki, terus dia misalnya nanya ke gue, ya gue jawab iya. Udah dari situ gue tunjukin kan, nih ceweknya ini harganya segini, netnya segini, mainnya di mana, itu ada. Nah, dari situ. Iya lo berarti punya katalog sendiri tuh ya? Iya, kita harus punya. Misalnya kita yang bukan anak-anakan pun gue punya. Nanti gue tawarin, nanti gue hubungin dia, mau tamu nggak nih?
Jadi status gue bukan jokinya dia, cuman gue bisa ngasih tamu ke dia. Dan bagaimana seorang joki bisa menjaring pelanggan demi mencarikan teman kencan wanitanya? Ada aplikasi, ada juga dari mulut ke mulut. Iya. Kayak misalnya, udah ada yang tahu nih, misalnya gue itu joki. Terus dia misalnya nanya ke gue, ya gue jawab iya. Udah dari situ gue tunjukin, nih ceweknya ini harganya segini, netnya segini, mainnya di mana, itu ada. Dari situ. Untuk tarif sekali kencan, seorang joki bisa menawarkan harga sampai 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan pekerja seks komersial. 2,5, jadi 2,5 itu kepotong joki 50.000, jadi gedenya 200.000. Jadi dia dapat bersihnya itu 200.000. Lah terus bayar kamarnya dari mana? Dia bayar kamar lagi 50.000 ke orang yang buka kamar. Jadi dia dapat bersih ya 150 berarti. Kakak ini memiliki 3 wanita yang kerap dijadikan sebagai wanita penghibur. Baginya menjadi joki wanita penghibur merupakan cara paling mudah mendapatkan cuan, walaupun resikonya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tim telusur TV One diajak kakak untuk menemui anak-anaknya, sebutan untuk pekerja seks komersial yang berada di bawah naungannya. Saat dalam perjalanan, kami dibuat terkejut. Dugaan adanya lokasi prostitusi yang membaur dengan rumah warga pun terbukti. Juga di situ saya lihat kan ada namanya, di penumpangnya ada namanya. Kok namanya kayak saya kenal gitu kan dalam hati saya. Kemudian juga saya kontak teman sesama guru saya. Kalau berdasarkan penelusuran, di tempat saya bekerja itu ada sekitar 20 anak. Tertangkap basah 1 anak. Saya lihat namanya, loh kok saya kenal? Iya, itu anak kita. Oh my God. Saya pas kabur dari rumah. Sebulan yang lalu cuma buat jajan gitu. Wanita ini sebut saja Cinta. Ia bercerita bagaimana bisa terlibat dalam bisnis esek-esek ini. Jika pertama kali lo sempat ngelayanin tamu yang minta, maaf ya minta plus gitu, terus sempat gimana? Aku kok kayak gini ya? Gitu. Iya, nolak. Nangis di pojokan. Soalnya nggak tahu kan. Pas trainingnya sih sudah aneh juga kok. Trainingnya buka baju gitu kan. Tapi ya bodinya sama-sama perempuan juga. Terus dijelasin sama maminya, emang kamu nggak dikasih tahu kerjanya di sini apa? Berhubung dulu memang lagi BU banget juga kan. Ya udahlah, udah terlanjur masuk kan. Keluar juga nggak bisa, harus tebus 15 juta. Iya, kan kita udah tanda tangan kontrak. Udah ada kontraknya, cuma masalahnya tuh nggak baca-baca lagi kontraknya. Cinta merasa dijebak. Datang dari luar Jakarta untuk mencari cuan, ia malah ditempatkan di sebuah panti pijat plus. Penelusuran pun kami lanjutkan. Ada pengemudi ojek online yang juga berprofesi sebagai guru honorer di sebuah sekolah menengah pertama di timur Jakarta yang mengaku menangkap basah anak didiknya usai bekerja sebagai pemuas syahwat. Nah, untuk menjaga kerahasiaannya, dengan sangat terpaksa nama sang guru dan mengajar di sebuah sekolah mana kami samarkan identitasnya. Iya, pernah. Saya juga prihatin ya, tapi memang faktanya sudah di lapangan seperti itu sekarang ini. Saya sedih, apalagi saya mengalami langsung gitu. Jadi ceritanya begini, seperti biasa saya keluar gitu, ngebit istilahnya kalau bahasa kami itu ngebit. Saya batasi sampai jam 9. Nah, hampir mau jam 9 saya mau niat pulang nih. Tiba-tiba orderan masuk.
ada sebuah penjemputan perempuan dan tempatnya hotel gitu ya. Nah, saya hampiri penjemputan. Sampai di hotel yang dituju, saya nunggu agak lama. Lalu saya chat, "Mbak, kok lama ya?" gitu. "Tunggu Mas sebentar." Saya sabarkan, nunggu kan, kita juga nggak boleh kesel kan melayani penumpang itu harus dengan sebaik mungkin, seramah mungkin gitu. 15 menit sudah saya nunggu di depan, kemudian di depan hotel itu kebetulan ada tukang nasi goreng. "Mas, nunggu siapa?" kata tukang nasi goreng. "Ini Pak, Mas ada yang order, tapi kok nggak nongol-nongol ya?" saya bilang gitu. Lalu jawaban tukang nasi goreng, "Lagi nanggung kali Mas." Oh my God, dalam hati saya gitu, ya. Lalu saya nggak lama, si penumpang ini chat lagi saya, "Pak, saya nggak jadi ya, tiba-tiba perut saya sakit." Dalam hati saya, kalau perut sakit kok tiba-tiba, sudah 15 menit loh ini saya nunggu gitu kan. Kalau emang sakit perut ya dari tadi gitu kan. Ya udah, saya terima, saya nggak kesel, tapi saya curiga. Merasa curiga bahwa nama yang memesan ojek adalah muridnya, Bang Jack ini lalu mengontak rekannya sesama pengajar di sekolah. Betapa terkejutnya Bang Jack saat mengetahui penumpang yang akan dijemputnya dari sebuah hotel adalah muridnya. Saya lihat namanya, loh kok saya kenal. Lalu saya konfirmasi ke rekan sesama guru saya. Saya biasa bahasa harian dengan teman saya, "Bro, yuk kenal nggak ini? Ini nomor telepon ini, ngorder saya di hotel." Oleh teman saya, dijawab, "Iya, itu anak kita." Oh my God. Nyerah saya segininya gitu ya. Ya nanti besoknya di sekolah memang kita lihat physically seperti apa sih anaknya. Oh yang ini. Seorang guru pembina yang peduli terhadap perilaku pelajar sudah menggeluti dan menyelami lika-liku perilaku pelajar sejak 12 tahun silam. Akhirnya bersedia untuk kami temui. Kami mendapatkan informasi tentang kelamnya kehidupan siswa-siswi sekolah saat ini. Kalau prostitusi secara online ataupun tidak online ya, real secara langsung sebenarnya memang ada. Dan memang nyata ada di sekitar kita. Bahkan tersinyalir saat ini itu mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA pun sudah ada. Kalau berdasarkan penelusuran di tempat saya bekerja itu ada sekitar 20 anak. Tertangkap basah 1 anak. Nah yang sangat menyedihkan adalah anak ini terpaksa harus out dari sekolah. Kebanyakan kasus yang saya temukan itu rumahnya bermasalah, kemudian mereka melampiaskan diri keluar. Nah di luar inilah yang istilahnya gayung bersambut, Mas. Akhirnya anak-anak ini mencari kesempatan dia keluar rumah. Mereka ingin punya uang atau punya benda, ya, sampai akhirnya dirayu oleh temannya untuk yaudah jual diri aja. Dan mungkin mereka belum dapat mengambil solusi ya. Jadi solusi yang ada itu adalah terjebak dalam prostitusi itu. Kalau berdasarkan penelusuran di tempat saya bekerja itu ada sekitar 20 anak. Tertangkap basah 1 anak. Saya lihat namanya, loh kok saya kenal. Iya, itu anak kita. Oh my God. Saya pas kabur dari rumah sebulan yang lalu, cuma buat datang gitu. Praktik prostitusi terselubung sudah sangat mengkhawatirkan. Karena pelakunya sebagian anak sekolah dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius pihak terkait. Kami mendapatkan informasi tentang kelamnya kehidupan siswa-siswi sekolah saat ini. Kepada tim telusur TV One, seorang murid bercerita bagaimana dirinya bisa masuk ke dunia prostitusi. Bapak mau tanya sedikit. Dari kapan? Dari gitu. Saya pas kabur dari rumah. Kapan itu? Pas udah berapa bulan yang lalu, Pak? Sebulan yang lalu. Tapi sebelum main itu, kamu emang udah sering sama cowok? Enggak, pas main itu. Pas main itu aja? Iya.
Terus uangnya buat apa? Nggak buat apa-apa, Pak. Cuma buat jajan itu. Dibeliin baju. Dibeliin baju. Sehari berapa orang? Saya 2 orang doang. Terus pas gak lama kemudian saya hapus tuh aplikasinya. Tapi pertama kali sama pacarnya? Enggak. Sama? Itu yang dari baby tuh. Main gitu juga, Pak. Terus kamu dihargai berapa ngilangin keperawanan? Nggak tahu, duitnya dipegang semua, nggak dikasih tahu. Katanya belum ditransfer gini-gini. Tapi pertama kali ngilangin keperawanan bukan sama pacar? Bukan. Jualan juga? Iya. Ya udah. Masih gitu. Tapi kalau pegang HP masih suka dikejar-kejar sama teman-temannya dari sana? Udah kan udah diblokir sama ayah, terus mama yang ngapusin. Oh gitu. Kamu ada niat balik lagi nggak? Nggak ada sama sekali. Udah trauma sama mama. Menurut Tommy, praktik prostitusi mulai memasuki lingkungan sekolah melalui aplikasi jejaring sosial, media, dan joki. Bahkan menurut Tommy, praktik prostitusi yang dilakukan salah satu siswinya diketahui dan didukung oleh keluarganya. Ketika dikonfirmasi, keluarga beralasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang miris, ya ada yang saya temukan itu malah ada yang orang tuanya akhirnya merestui dan akhirnya itu jadi penghasilan keluarga. Jadi si anak ini setor ke orang tua. Saya nggak kebayang ya betapa memprihatinkannya ketika saya datang ke rumahnya, orang tuanya penampilannya luar biasa ya, dia pakai kalung emas, pakai gelang emas, pakai anting dan lain sebagainya. Kehidupannya kelihatannya agak mewah, agak glamor gitu si ibunya. Tapi si anaknya ini dia jual. Bahkan yang lebih miris lagi, si anaknya ini terus terang pada saya, satu hari itu per orang, dia melayani per orang itu, dia dibayar 400 sampai 500 ribu, 200 ribunya dia pakai untuk bayar kamar, 100 ribunya untuk mucikari, hanya 200 ribu maksimal dia bawa pulang. Maka yang di Uber itu jumlah massa yang banyak yang menggunakan jasa dia. Yang paling mengagetkan saya adalah pengakuannya itu sampai 8 orang satu hari. Dia melayani 8 orang satu hari. Ada juga siswa yang merasa dijebak terjun ke dalam dunia prostitusi. Ada salah satu siswa yang ketika orang tuanya bermasalah di rumah, dia keluar rumah seolah-olah dia kabur. Dia ketemu orang di jalan, hanya sebatas kenalan aja, kemudian diajak ke kosannya. Di kosan itu sengaja dia dibiarin lapar, makan minum itu dia nggak dapet. Kemudian setelah lapar, akhirnya ditanya, kalau mau makan ya lu cari duit. Gimana cara dapat duit? Nih, gue ada laki, lu layani. Terjadi. Keinginan untuk mendapatkan barang mewah demi gaya hidup masa kini ternyata menjadi faktor utama banyaknya siswi yang menjalani praktik prostitusi. Menurut ahli spesialis kejiwaan, Dr. Dian Vietara, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab siswi terjebak ke dalam dunia prostitusi. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka ingin membeli sesuatu, tapi secara ekonomi kita tahu, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga mereka ingin berupaya untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Dan mungkin mereka belum dapat mengambil solusi ya, karena mereka masih anak-anak. Jadi solusi yang ada itu adalah terjebak dalam prostitusi itu. Dalam menangani anak yang sudah terdampak tersebut, perlu adanya penanganan khusus sehingga anak tersebut mampu kembali bangkit normal dalam menjalani kehidupannya sebagai pelajar.
Maksudnya di sini kita pun harus bekerja sama dengan dinas pendidikan maupun dari dinas kesehatan. Kita sama-sama kolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik nih untuk anak-anak ini, bagaimana sampai anak-anak ini bisa kembali lagi ke prestasinya mereka yang semula gitu. Selain penanganan khusus, peran kedekatan orang tua juga sangat penting untuk mencegah anak terjun diam-diam menjadi pekerja seks komersial.